Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Cinta Beda Usia, episode 69. Salah orang. Ferdi tersenyum sambil istrinya yang duduk di taman depan rumahnya dengan memandang ke arah bunga. Ia mendekati istrinya dan memeluknya dari belakang. Abang pulang bukannya disambut, malah asik lihat bunga di sini. Ferdi tersenyum. Ia diam ketika mencium aroma tubuh wanita yang saat ini dipeluknya tidak seperti aroma tubuh istrinya. Ferdi semakin melonggarkan dekapannya ketika menyadari bahwa yang saat ini dipeluknya bukanlah istrinya. Istrinya tidak mungkin keluar rumah tanpa memakai hijabnya. Dengan sangat cepat Ferdi melepaskan pelukannya. "Maaf bang," Dina berkata dengan sangat gugup. Jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Saat ini wajah terlihat sangat pucat. Dina tidak menduga adegan salah paham ini akan terjadi. Ferdi hanya diam dengan wajah yang begitu merah. Ia kemudian pergi meninggalkan teman istrinya tanpa berkata apa-apa. "Mengapa bisa terjadi seperti ini? Aku tidak ingin Azara salah paham," Dina berkata di dalam hatinya. Ia begitu takut apa yang terjadi saat ini bisa saja membuat Azara salah paham dan marah kepadanya. Dina tidak bisa membayangkan bila seandainya Azara tidak mengizinkannya tinggal di rumahnya. Dirinya sungguh tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa lagi selain dengan Azara. Air matanya menetes ketika membayangkan hal tersebut. Dina tidak menduga bahwa suami sahabatnya itu akan menduga dirinya adalah Azara. Tidak mungkin Azara bisa menerima pengakuan aku. Tidak mungkin dia bisa percaya begitu saja. Orang tua kandungku aja tega terhadapku tanpa memiliki rasa kasihan, apalagi yang hanya sebatas teman. Dina menangis mengingat bagaimana kedua orang tuanya memperlakukannya. Dina memijat-mijat bahunya. Ia masih terasa sangat sakit ketika teringat papanya menendang bahunya. Dina terduduk di lantai dan melindungi perutnya saat papanya marah dan menendangnya dengan sangat keras. Pada saat itu, Dina hanya bisa menangis dan melindungi anaknya. Hingga saat ini, tubuhnya masih terasa sangat sakit. Papanya juga menendang bagian punggungnya. "Nak, kita harus pikirkan sesuatu. Kita harus punya tempat tujuan, biar enggak seperti tadi lagi. Setelah beristirahat dan juga makan, Mama sudah punya tenaga lagi dan rasa lelah Mama sudah hilang. Jadi kita bisa jalan lagi. Anak Mama harus kuat ya, kalau seandainya tempat tujuan kita jauh." Dina menangis. Ferdi sangat marah ketika mengetahui ternyata di rumahnya ada wanita lain selain istrinya, dan wanita itu juga memakai baju istrinya. Bentuk tubuh wanita itu tidak jauh berbeda dengan istrinya. Tubuhnya juga langsing sama seperti Azara. Hal ini yang membuat Ferdi tidak menyadari bahwa yang ada di taman bukanlah istrinya. Ia naik ke lantai 2 dan menuju ke kamarnya. Dibukanya pintu dan melihat istrinya yang baru saja selesai memakai hijab. "Abang udah pulang?" Azara tersenyum dan berencana untuk menyalami tangan suaminya seperti biasa. Azara begitu kaget ketika melihat wajah suaminya dan juga sikap suaminya. "Abang kenapa?" Azara bertanya ketika suaminya menepis tangannya yang akan menyalami suaminya. "Kenapa nggak ngomong kalau di sini ada perempuan lain? Kenapa perempuan itu juga dikasih baju kamu?" Ferdi marah, ia tidak mampu menahan rasa emosinya saat ini. Azara diam tanpa mampu untuk menjawab. Dirinya tidak pernah melihat suaminya berkata seperti ini. Melihat wajah suaminya, Azara tahu bahwa suaminya sedang menahan emosinya. Tanpa terasa air matanya menetes begitu saja. "Itu teman Rara bang," Azara mencoba untuk menjelaskan. "Tadi masih untung salah peluk. Kalau sampai salah tidur gimana?" Ferdi memandang istrinya. Mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya membuat kaki Azara terasa lemas. Hatinya sakit ketika suaminya mengatakan hal seperti ini.
Ferdi yang menyadari bahwa dirinya saat ini dalam keadaan emosi, memilih untuk meninggalkan Azara guna menenangkan dirinya dan meredakan emosinya. Ferdi mengambil handuk mandi. Dibukanya pakaiannya satu persatu. Ia melingkarkan handuk di pinggangnya dan pergi ke kamar mandi. Pada akhirnya, Ferdi memilih untuk berendam di air hangat agar bisa menenangkan pikirannya. Azara hanya diam memandang punggung suaminya yang pergi ke kamar mandi. Azara telah mengenal Ferdi sejak mulai dirinya lahir, dan baru kali ini Azara melihat suaminya marah seperti ini. Setelah mendengar apa yang diucapkan oleh suaminya, Azara merasakan tubuhnya begitu amat lemas. Saat ini, dirinya merasa tidak kuat untuk berdiri. Azara berjalan ke tempat tidur dan duduk di atas tempat tidur dengan menurunkan kakinya ke lantai. Azara merasa bersalah karena tidak memberitahu suaminya bahwa saat ini ada teman yang datang menginap di rumahnya. Jika seandainya ia memberitahu suaminya, kesalahan seperti ini pasti tidak akan terjadi. Azara mengusap wajahnya. Ia menyadari ini semua kesalahannya. Bahkan dirinya tidak berhak untuk marah kepada suaminya. Namun tetap saja rasa sakit di hatinya tidak bisa didustainya. Hanya kesalahan kecil yang dilakukannya bisa berakibat seperti ini. Apa yang dikatakan oleh suaminya memang benar. Masih untung salah peluk. Bagaimana bila salah tidur? Azara tidak bisa membayangkan bila hal itu terjadi. Setelah berpikir secara positif, Azara beranjak dari atas tempat tidur yang saat ini didudukinya. Ia berjalan menuju ke kamar mandi dan buka pintu kamar mandi yang tidak dikunci tersebut. Dilihatnya suaminya sedang berendam di dalam bathtub. Azara tersenyum dan membuka pakaiannya. Ferdi yang sejak tadi hanya memejamkan matanya dan berusaha untuk mengendalikan rasa emosinya saat ini. Ia membuka matanya ketika menyadari bahwa istrinya masuk ke dalam kamar mandi. Ferdi tersenyum tipis saat melihat istrinya yang sedang buka pakaiannya dan masuk ke dalam bathtub tempat dirinya berendam. "Siapa suruh masuk?" tanya Ferdi. "Enggak ada tulisan dilarang masuk." Azara duduk di samping suaminya dan menyandarkan wajahnya di dada bidang suaminya. Ferdi tersenyum tipis saat mendengar ucapan istrinya tersebut. Azara hanya diam dengan menyandarkan wajahnya di dada suaminya. Dirinya begitu sangat tidak tahu harus berkata apa saat ini. "Apa belum mandi tadi?" tanya Ferdi. "Tadi sudah mandi, tapi sekarang mandi lagi." Azara berbicara tanpa memandang wajah suaminya. Ia hanya memeluk suaminya dan mendengarkan detak jantung suaminya. "Tolong gosokkan punggung abang, Dek," pinta Ferdi. "Malas," jawab Azara. "Adek kesini mau ngapain? Daripada datang kesini tapi nggak ada tujuan yang jelas, mending gosokin punggung abang." Ferdi mengusap kepala istrinya. Azara memandang wajah suaminya. "Tapi jangan marahin Rara lagi ya," Azara berkata dengan mata yang berkaca-kaca. Ferdi menempelkan keningnya di kening istrinya. Wajahnya sangat dekat dengan Azara, buat ia dapat merasakan hembusan nafas istrinya. "Enggak sayang, tapi jangan diulangi lagi," ucapnya. "Rara janji, hal seperti ini enggak akan terulang lagi." Azara menangis dan memeluk suaminya. "Abang cinta sama adek, abang sayang sama adek. Bahkan rasa cinta yang abang punya semuanya untuk adek. Abang gak mau ada orang lain di rumah kita, karena bisa membuat masalah dengan rumah tangga kita nanti." Ferdi secara tegas tidak setuju kehadiran teman Azara di rumahnya. Azara menganggukkan kepalanya saat mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. "Tadi Rara minta dia untuk tinggal sementara aja di sini. Mungkin hanya untuk menginap beberapa hari saja, menjelang dia ada rumah," pinta Azara. Ferdian tidak mengerti permasalahan yang dihadapi oleh teman Azara, hanya menganggukkan kepalanya. Ferdi tidak ingin menutupi sedikit pun dari istrinya, bahkan dirinya berkata dengan sangat jujur, agar nanti tidak ada kesalahpahaman yang terjadi di antara dirinya dan juga Azara. Ferdi mengusap air mata istrinya. Ia mencium bibir istrinya dengan sangat lembut.
Udah, sekarang gosokin punggung abang. Azara menganggukkan kepalanya. Diambilnya spons dan meneteskan sabun di spons tersebut. Ia kemudian mengusap spons itu di kulit suaminya dengan wajah yang menempel di punggung suaminya dan memeluk suaminya dari belakang. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.